Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan untuk teman-teman yang mengalami silang merah di NUPTK-nya atau NUPTK-nya tidak valid di SIM PKB. Saya ulangi, saya akan menjelaskan tentang teman-teman yang mengalami silang merah NUPTK-nya di SIM PKB. Perlu diketahui teman-teman bahwa SIM PKB itu adalah aplikasi pengguna yang sumber datanya bukan dari SIM PKB, tapi sumber datanya berasal dari Dapodik. Jika terjadi silang merah berarti ada ketidaksesuaian dari sumber data utamanya, yaitu di mana? Di Dapodik. Dipahami itu dulu. Jadi pembetulannya di mana? Berarti pembetulannya juga di Dapodik. Alur berpikirnya dipahami dulu seperti itu. Jadi tidak bisa dilakukan langsung di SIM PKB, tidak bisa. Oke, paham. Nah, jika terjadi silang merah, saya akan memberi solusi langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Langkah pertama adalah subscribe channel saya yang baru ini. Subscribe dan like. Enggak. Langkah pertama jika silang merah, pertama cek di penugasan di Dapodik. Cek penugasan di Dapodik. Di mana ini? Di kolom penugasan. Jadi kalau dia guru harus berbunyi jelas guru apa, guru kelas atau guru mapel apa harus berbunyi. Guru mapel bahasa Indonesia jelas berbunyi jenis gurunya, jenis PTK-nya harus jelas. Jika guru PTK-nya strip, maka pasti silang merah tuh NUPTK-nya. Yang kedua, selain penugasan, cek juga beban mengajar. Jadi NUPTK itu dianggap aktif apabila dia aktif mengajar. Nah, lihat aktif mengajarnya di mana? Di beban mengajar, di riwayat mengajar yang di riwayat yang bawah itu. Harus di situ muncul tuh dia aktif mengajar kelas berapa jam. Jelas? Yang ketiga ya, penugasan, beban mengajar. Yang ketiga itu di riwayat karir. Di kolom paling kanan itu ada riwayat karir. Cek di situ penulisan riwayat karirnya. Yang sudah tidak dipakai harus ditulis TST. TST itu tanggal selesai tugas. Yang entry siapa ini? TST ini operator sekolah, bukan manajemen dinas. Itu untuk riwayat karir ya. Riwayat karir harus jelas. Di tahun berapa sampai tahun berapa dia di mana, TMT-nya tanggal berapa, kemudian harus nyambung dengan riwayat kerja di bawahnya. Misalnya teman-teman P3K tuh sebelumnya guru honor. Guru honornya harus diisi TST-nya sama. TST itu tanggal selesai tugas itu sama dengan tanggal dia diangkat P3K. Kemudian diisi riwayat baru P3K, TST-nya dikosongin. Berarti masih on gitu maksudnya. Terus langkah keempat. Kemudian langkah keempat ini selain di Dapodik itu dicek di Verbal PTK. Verbal PTK di menu valid Dukcapil, di situ menjadi residu apa enggak, cocok enggak dengan data Dukcapil. Kalau silang merah atau data residu atau tidak sama dengan Dukcapil, benahin itu di Verbal PTK caranya di kolom perbaikan identitas Verbal PTK. Jadi ada 4 cara ya. Di penugasan, kalau penugasan itu pembenahannya admin dinas, datang ke admin dinas untuk dibenahin penugasannya yang benar. Kemudian setelah dibenahin sinkron. Terus beban mengajar itu diisi operator, harus jelas ngajar apa. Terus di riwayat karir harus jelas penulisan karirnya, riwayatnya. Kemudian di Verbal PTK dia silang merah apa enggak. Dan yang selanjutnya di SIM PKB itu silahkan klik validasi. Setelah semua dilakukan benar, klik validasi di SIM PKB. Dan yang paling terakhir adalah sabar, karena semua proses memerlukan waktu. Jadi SIM PKB membaca perubahan data di Dapodik
dari Dapodik, dari Verbal PTK itu butuh waktu ya, nggak bisa langsung. Waktunya kapan? Antara 2 jam sampai dengan 2 hari. Dicek secara berkala dan sabar, tenang. Itu ya, menjawab banyak WA terkait silang merah. Oke, karena kenapa silang merah? Karena Pusdatin melakukan baru saja tanggal 7 Agustus kemarin melakukan pemutakhiran NUPTK. Jadi memang di cleansing itu dikasih tanda yang salah, yang pengisian riwayat-riwayat yang salah itu memang dikasih tanda silang merah. Tujuannya apa? Ben datanya bener, pengisiannya bener. Begitu. Nek silang merah gimana? Ya ndak bisa daftar PPG, ya ndak bisa daftar P3K nanti jika P3K ndak ya, ndak menyaratkan NUPTK ya. Ya ndak bisa daftar PPG teman-teman. Gitu ya, diikuti 4 langkah saya tadi. Sama langkah pertama subscribe tadi juga sih. Oke, makasih.